coy. Udah susah ini. Yang gue lihat kebanyakan orang yang sekolah digital marketing kadang suka linglung gitu. Oke. Lu harus apa nih gitu. Menarik. Kebanyakan orang digital marketing itu dia nggak ngerti nih konsep prosesnya itu ngebuatnya gimana gitu. Di sekolah digital marketing tuh diajarinnya gimana, tapi terkadang tuh sering banget tuh jadi template gitu. Komunikasinya sama. Jadi menurut lu prosesnya ini tidak didapat di ini ya, di sekolah digital marketing ya, ini. Proses ini justru yang sangat fundamental tidak diperoleh ya gitu. Ya. Oke, lanjut. Hai guys, balik lagi ke Digital Cuan dan kali ini kita akan diskusi mengenai sekolah digital marketing. Apa itu sekolah digital marketing? Kita akan tanyakan kepada Adi. Di, lu lulusan sekolah itu digital marketing? Kebetulan gue nggak pernah sekolah digital sih mas. Oh, nggak pernah sekolah digital? Betul. Nah tapi Mas Made, sebelum kita bahas topik nih mengenai sekolah digital marketing, gue juga punya pengalaman sih. Pada saat gue interview orang yang lulusan digital marketing, rata-rata tuh jawabannya template gitu mas, selalu sama gitu. Terus setiap gue kasih pertanyaan yang sedikit dalam lagi atau lebih kompleks lagi, kebanyakan tuh rata-rata pada bingung tuh. Menurut lu sekolah digital marketing itu apa gitu loh? Mungkin banyak teman-teman milenial di sana apa sih sekolah digital marketing sekarang kan mulai nih ya kan tumbuh kayak jamur gitu kan. Apa sih yang diberikan di sekolah itu? Nah, kalau sekolah digital marketing tuh sebenarnya yang gue lihat-lihat ya, dari yang gue lihat-lihat terus temen gue banyak yang ikut juga. Sebenarnya tuh dia mempelajari gimana caranya untuk menjalankan beberapa istilahnya platform digital marketing. Jadi dia mempelajari tentang iklan, lebih ke advertising, terus SEO. Ya mostly dua itu sih mas. Dua itu yang paling sering dipelajarin di sekolah digital marketing kayak gitu. Oh gitu. Terus dari sekolah digital marketing itu menurut lu kedepannya akan jadi kayak apa ya? Maksudnya ya kalau kayak gua sarjana mesin ya ngurusin mesin lah, tapi bukan mesin jahit juga, ya kan? Betul. Kalau digital marketing jualan apaan gitu maksud gue ke depannya. Nah, rata-rata tuh yang gue tangkep ya mas, dari yang gue tangkep dari mereka beriklan, komunikasinya gitu, sebenarnya dia lebih ingin mencetak beberapa orang itu biar bisa kerja di posisi digital marketing gitu. Terutama lebih ke iklan sih rata-rata yang gue lihat ya, pengalaman gue temen gue lah, terus sama gue yang udah ngeliat tuh beberapa materi-materi pelajarannya, tuh rata-rata sih jadi orang iklan sih, iklan dan SEO, tapi cenderung temen gue kebanyakan ngambilnya yang advertising, digital advertising kayak gitu. Jadi maksud lo digital marketing tadinya iklan gitu? Nah iya, lebih ke iklannya, kan digital marketing luas tuh. Ada social media marketing, ada konten, ada copywriting, content writing, terus SEO, iklan dan masih banyak sih kayak gitu-gitu. Tapi nggak mesti juga kan, bisa aja digital marketing jadi teller gitu kan? Teller bank. Oh, nah, ya bisa aja kan? Ya bisa. Freelance-nya digital marketing. Gitu. Oke. Sekarang kalau lu kan, lu bukan lulusan sekolah digital marketing, ya kan? Dibanding dengan orang yang sekolah lulusan dari sekolah digital marketing, lebih jago mana menurut lu? Secara fundamental nih ya, gue bicara secara fundamental. Ya, lu tahu kan kalau sekolah tuh pasti terstruktur ya. Kayak kita baca buku aja kan, chapter 1, 2, 3 sampai akhirnya selesai tuh satu buku kan. Kalau lu kan bukan dari sekolah, terus lu pasti kan skater nih belajarnya gitu loh. Menurut lu lebih jago mana nih? Nah, kalau lebih jago atau enggak sih itu relatif sih mas, tergantung orang ya. Tapi sejauh ini sih yang gue lihat masih ya gitu-gitu aja gitu. Gue suka teori relatif kayak Einstein kan ya. Gak jelas, ujung-ujungnya nasib. Ya. Betul. Maksud lu relatifnya gimana nih gitu? Tergantung orangnya. Ya kalau semua tergantung orangnya ya tergantung mau belajar apa enggak kan gitu. Jadi strateginya apa gitu loh. Belajarnya dari mananya, fundamental yang ada di dalam dunia digital marketing tuh menurut lo apa gitu loh. Yang mungkin saja bisa dapat di sekolah atau enggak gitu loh. Nah,
kebetulan di dunia digital tuh ya apa aja sih kayak website developer atau digital marketing itu informasinya kebuka banget mas, banyak banget yang nge-share sebenarnya. Dan dari Google pun dan Facebook pun udah nge-share tuh cara dia ngiklan basic fundamentalnya istilahnya. Cara nge-operationalin iklan di platform mereka gitu kan. Terus kalau untuk mungkin untuk sekolah digital itu fundamentalnya cukup oke lah kalau gue bilang. Tapi untuk ke level next-nya itu mereka lebih ke template sih mas. Apa level next-nya itu? Next-nya misalkan untuk digital marketing kan bicara lagi tentang data ya mas ya. Data tuh, di situ banyak data lah. Misalnya kita ngelakuin ads, baca datanya gimana, terus improvisasinya gimana gitu. Nah mungkin untuk di sekolah digital marketing rata-rata yang gue temuin dan temen gue tuh banyak kebingungan gitu mas di situ. Gue analisisnya udah kayak gini harus apa ya? Padahal secara teori udah gue lakuin semua nih pada saat gue sekolah, tapi kok gue nggak hasilnya kurang oke gitu. Nah menurut gue orang yang sekolah digital marketing itu terlalu baku gitu karena udah terpatok sama artinya apa ya? Menurut lo itu karakternya dari orang yang sekolah digital marketing itu terlalu textbook. Jadi iya, artinya dia hanya oke lah, gue mau jalan lurus aja, tapi dia nggak ada kreativitasnya kan. Iya betul. Nah sekarang dalam membangun kreativitasnya ini untuk lo yang nggak sekolah di digital marketing, itu lo bangun dengan cara apa? Nah kebetulan gue kan pernah belajar marketing in general mas. Marketing in general. Waktu gue kuliah ini gue marketing in general dalam arti bukan digital ya? Marketingnya ya? Ya betul. Jadi di marketing kan udah jelas tuh target market, banyak lah 4P, 7P dan segala macam gitu. Menurut gue itu ketika udah tahu fundamental untuk marketingnya, itu sih yang ngebantu analisis di mana pada saat lo stuck, misalkan improvement secara textbooknya udah nih gue udah lakuin gitu, tapi kok masih kurang gitu. Nah itu sih menurut gue yang benar-benar sangat ngebantu untuk ngejalanin digital marketing. Nah kebanyakan yang gue lihat kebanyakan orang yang sekolah digital marketing itu tuh masih buta lah terhadap itu. Jadi mereka kadang suka linglung gitu. Oke. Lu harus apa nih? Gitu. Menarik. Dan next question buat gue adalah apa yang fundamental di marketing menurut lo? Untuk fundamental marketing ya, untuk ngebantu ujung-ujungnya ngebantu digital marketing itu pasti. Kan. Nah itu tuh yang penting kita sangat tebel untuk tahu gimana cara menentukan segmentasi itu sih. Secara behavior yang tadi tuh, behavior, segmentasi. Segmentasi pasar. Gitu-gitunya lah. Dan menurut lo dalam marketing itu brand image itu perlu nggak? Penting nggak? Oh perlu banget sih, perlu banget. Nah itu tuh. Itu tuh kenapa? Bagaimana tuh cara bangun brand image-nya itu tuh dalam dunia marketing? Nah terkadang kalau sekolah digital marketing suka bingung tuh, misalkan contoh gini, kita ini ya coba campaign nih awareness gitu, buat strateginya gitu. Iya. Kebanyakan tuh bingung gitu mas. Aduh komunikasi harus apa nih? Ngambilnya dari mana gitu. Dia bingung cara bikin strateginya gitu. Walaupun ujung-ujungnya sebenarnya yang bikin si content writers itu atau copywriters itu gitu. Tapi kan sebagai kita yang beriklan kan kita harus tahu nih. Misalnya targetin ke A ke B komunikasi gimana. Dia bingung ngarahin aja sih. Gitu. Jadi ujung-ujungnya template, makanya kadang-kadang apalagi UMKM gitu-gitu kadang-kadang terlalu template kan, kata-katanya sama kan setiap iklan. Nah di situ sih. Jadi kan akhirnya monoton ya. Gitu betul. Oke, nah sekarang dari marketing gimana caranya kita mentranslate menjadi digital marketing dengan platform digital kan? Iya kan? Itu menurut lo langkahnya gimana step ya? Sebenarnya kan digital marketing tuh hanya platform yang sih. Iya. Ujung-ujungnya sama aja sih kayak iklan misalkan di TV, di billboard segala macam. Tapi beda digital marketing ada data, target audiens yang ditembak jelas gitu kan. Misalkan pengalaman gue sih mas ya, antara yang kayak misalkan orang transisi nih mau ke offline sama online gitu. Dari brand sih terkadang tuh ini aja sih, sejauh ini lebih kebingungan gimana attract ke usernya aja sebenarnya. Nah kan tiap tempat iklan tuh kayak Google, TikTok, Facebook, Instagram punya behavior yang beda-beda tuh. Nah dari situ mungkin bisa dibedain cara komunikasinya seperti apa gitu. Tapi yang tadi yang gue maksud kenapa sebenarnya kurang lebih mirip sama billboard dan digital marketing. Ya ini pendapat gue pribadi sih, kayak
sebenarnya prosesnya sama aja. Kayak misalkan lu mau naro target marketnya misalkan ke audiens anak muda misalkan. Cara komunikasinya gimana? Misalnya biar tulisannya kelihatan, digedein, terus ada gambar yang kayak gimana taruhnya di wilayah mana gitu kan. Sebenarnya proses itunya sih menurut gue yang sebenarnya mirip gitu. Tapi bedanya cara nge-track aja beda gitu. Tapi proses itunya tuh sama sebenarnya. Nah, kebanyakan orang digital marketing itu dia nggak ngerti nih konsep prosesnya itu ngebuatnya gimana gitu. Kebanyakan ya udah kalau misalkan conversion ini aja kasih diskon, misalkan kasih apa, tapi kan belum tentu kan. Kayak misalkan brandnya mau eksklusif tapi komunikasinya kayak jadi murahan gitu. Ya. Nah itu sering banget tuh terjadi karena memang gue nggak tahu ya, di sekolah digital marketing tuh diajarinnya gimana, tapi terkadang itu sering banget tuh jadi template gitu. Komunikasinya sama, padahal setiap brand punya treatment masing-masing gitu. Nggak bisa disamain kan. Ya mungkin polanya mirip-mirip tapi tetap aja harus tahu gitu. Kita gimana caranya komunikasi brand ke user kayak gitu sih. Oke, jadi menurut lu prosesnya ini tidak didapat di ini ya, di sekolah digital marketing ya, betul. ini. Ini proses ini justru yang sangat fundamental tidak diperoleh ya gitu. Oke, balik lagi kita diskusi tentang sekolah digital marketing. Menurut lu worth it nggak sih kalau misalkan gua nih ya, gua bukan orang digital marketing, terus gue pengen tahu nih, ya kan? Karena kan gue juga nggak mau ketinggalan zaman, ya kan? Gue mau sekolah. Menurut lo worth it nggak untuk gue spend some money untuk sekolah di sekolah digital marketing? Atau menurut lo gue lebih baik kayak lo aja belajar sendiri? Menurut lo lebih bagus yang mana? Menurut gue dengan harga jangan dua-duanya ya. Ya. Misal kalau gue lebih setuju mendingan belajar sendiri sih mas, karena sekolah digital marketing menurut gue cukup mahal sih, kayak 15-30 juta. Dan sebenarnya untuk technical cara nge-operation si ads-nya pun kalau gue pribadi cuma ada dua, by keywords sama by target audience langsung. Keywords itu yang model search kayak Google, YouTube misalkan gitu. Itu bisa pakai keyword. Yang kedua itu target audience, ya udah ujung-ujungnya sama aja, misalkan LinkedIn. Target audience-nya bisa ditembak ke apa? Berdasarkan pekerjaan, experience kerja, umur, pengalaman kerja gitu. Ya udah kurang lebih mirip-mirip gitu ya. TikTok yang apa yang dia suka, interest, audience interest, terus Facebook juga gitu. Sebenarnya kan itu kan mirip-mirip kan tuh ya. Cuma ada dua klasifikasi ini nih. Dan masing-masing platform pun juga ngajarin sebenarnya. Facebook ada Facebook Blueprint, Google tuh ada gue lupa pastinya kayak Garage Skill atau Garage Google gitu, gue lupa. Itu sebenarnya udah cukup menurut gue. Basicnya untuk ngeoperasionalin si iklan-iklan di platform mereka gitu. Terus kalau untuk latihannya gimana nih biar tahu kliennya sukses atau enggak gitu. Nah kalau menurut gue sih lebih mending ikut course online, misalkan bayar 1-2 juta lah. Bayar untuk taktikalnya gimana. Menurut gue sendiri pun juga belajar dari itu mas. Jadi gue pertama gue belajar dari internet, terus gue diskusi sama temen gue yang udah digital marketing. Abis itu gue ngeluarin budget itu sebulan 3 juta selama berapa ya? 4-5 bulan itu pakai budget gue sendiri, pakai duit gue. Pakai duit gue coba berbagai bisnis temen gue yang beda-beda, makanan, terus service segala macam gue cobain. Akhirnya gue tahu udah dapet, gue langsung kerja aja gitu. Karena sebenarnya pengalaman itu digital marketing tuh memang cukup berpengaruh sih mas. Karena kan kita harus nganalisis kan, data analisis, udah terjadi analisis itu, solusinya kan tetap dari apa, ide kita kan, kreativitas kita untuk memecahkan masalah gitu. Jadi ya kalau menurut gue sih mending belajar sendiri gitu. Budget yang 30 juta itu mendingan buat lo iklanin aja bisnis temen lo gitu buat belajar sendiri. Jadi dari penjelasan lo ya, mungkin pertanyaan gue disclaimer ya tanpa bermaksud untuk merendahkan instansi apapun ya. Jadi menurut lo gue spend 30 juta itu nggak sebanding dengan apa yang gue dapat kalau di sekolah digital marketing. Artinya ya nggak worth it lah untuk ngeluarin duit segitu gitu loh. Menurut lo apa seperti itu? Menurut gue iya sih, menurut gue.
Tapi mungkin ada orang yang beda-beda ya, lebih butuh guru untuk belajar basic, ya mungkin cocok gitu. Nah tapi, itu, gue kan butuh belajar basic tadi. Nah tapi apa kan gua harus gue berguru atau gue cari sendiri kan gitu juga, gue pasti bingung. kalau misalkan orang yang benar-benar butuh dituntun terus gitu, dituntun terus, ya mungkin itu cocok gitu. Tapi menurut gue, balik lagi kalau cuma dituntun doang, mendingan belajar aja. Toh juga kan ini udah semuanya udah di share kok. Digital marketing itu udah di share. Enaknya gitu mas. Kalau untuk digital marketing semuanya open, kebuka. Semua taktikal segala macam banyak banget yang nge-share sebenarnya. Oke. Gitu. Jadi kalau kita lihat ya kayak booming ya sekarang sekolah digital marketing. Menurut lo prospeknya akan seperti apa ya? Kalau pada akhirnya menurut pendapat lo sendiri itu bisa dipelajarin dari kita sendiri tanpa sekolah ya. Dan sekarang malah banyak bermunculan gitu sekolah digital marketing. Ini prospeknya menurut lo ke depannya seperti apa nih kira-kira? Kalau prospek menurut gue, gue nggak tahu sih, mungkin nanti bisa dilihat aja sih dari berapa banyak sih orang yang ikut digital marketing itu bertahan di apa ya, di pekerjaan itu gitu. Apakah karir berkembang atau enggak gitu. Sejauh ini sih gue belum lihat sih, belum lihat orang yang sekolah di digital tuh pure dari situ ilmunya terus terbang gitu ke misalkan high level gitu. Gue belum pernah lihat. Sepengalaman gue nih tapi menurut gue nanti kedepannya sih mungkin bisa lebih murah sih. Lebih murah? Menurut gue sekarang tuh mungkin karena hype, posisi ini orang masih sedikit, terus orang mau belajar banyak tentang itu gitu. Mungkin kesempatan aja mereka jual belasan juta atau puluhan juta. Menurut gue nanti kayak bimbel dulu kali ya. Dulu kan banyak banget tuh yang mahal. 17 juta, 25 juta, 30 juta, ujung-ujungnya nggak lulus ya? Itu gue. Di samping nggak lulus, dan jadinya banyak yang murah kan? Iya. Ujung-ujungnya akhirnya nggak berguna kan kayak gue juga gitu. Ya mungkin kalau berguna nggak berguna, nggak tahu dia tergantung yang Iya, tergantung orangnya lah ya. Tapi gue bilang sih nanti mungkin prospeknya bakal terus, tapi mungkin banyak yang murah lah. Banyak yang murah. Menurut gue sekarang sekolah di zamannya udah overpriced banget sih. Cuma hal-hal basic doang. Dan ujung-ujung latihannya dipakai buat mungkin project dari sekolah digital itu. Biasanya yang gue interview tuh pengalamannya selalu sama. Oh, lu nge-interview orang? Kebetulan posisi gue di pekerjaan tuh digital marketing mas. Oh ya. Performance marketing gitu. Tentang iklan-iklan digital gitu. Gue sering banget tuh nanya pengalamannya apa gitu kan. Udah pernah jalan campaign apa aja. Sama semuanya. Per leadsnya costnya berapa itu sama. Gue juga nggak tahu sih. Template gitu maksud lo? Nah, template budgetnya sama. Berarti kan itu kan diarahin sama sekolah digital marketing kan, untuk pengalaman dia gitu, ngejalanin beberapa campaign kan. Tapi ujung-ujungnya ya ditanyain lebih dalam tuh juga nggak tahu, mungkin nggak tahu ya. Gue juga bertanya sih sampai sekarang. Kenapa tuh orang-orang yang udah course 30 juta, 15 juta tuh pertanyaannya selalu sama, pengalamannya selalu sama. Dan ketika ditanya lebih dalam tuh nggak ngerti gitu, yang basic bahkan. Nah, misalkan contohnya mas, gue pernah tuh nge-interview orang, misalkan gue tanya campaign traffic, misalkan traffic kan orang yang datang ke website nih. Iya, betul. Untuk lo tahu itu campaign sukses atau enggak apa, ya klik sama CTR. Terus gue tanya lagi, apalagi gitu. Sebenarnya kan kalau misalkan kita ngejalanin campaign apalagi untuk brand kan, sebenarnya kan ada dicek tuh kualitas dari traffic itu apa gitu. Pasti pertanyaan klien itu kan atau enggak, nanti ketika kita kerja nanya dong, kok traffic gue gede tapi kurang nih gitu kan. Nah rata-rata yang gue tanyain tuh selalu itu klik CTR sama harga kliknya per klik murah gitu. Tapi sebenarnya dia nggak, seharusnya tahu kalau dalam campaign traffic tuh harus dicek lagi bounce rate. Bounce rate tuh udah ngeklik terus ternyata back. Jadi kan dia ya datangin traffic tapi ya langsung nge-close websitenya gitu. Jadi kan percuma kan.
jawaban itu nggak pernah keluar. Jawaban itu nggak pernah keluar. Terus cara ngoptimisnya gimana? Ketika misalkan klik itu, campaign traffic itu dioptimize misalkan kayak gitu. Rata-rata ya testing aset dan apa target audiensnya. Ya itu emang benar sih. Tapi kan kita harus juga tahu nih landing page-nya kenapa gitu. Udah di A/B test juga nggak landing page-nya segala macam gitu-gitu. Yang itu tuh jawaban nggak keluar. Gue juga bingung kenapa. Itu nggak pernah keluar dari orang yang lu interview? Sejauh ini gue udah interview berapa? 12 orang. Yang lulusan digital marketing nggak pernah keluar tuh demo itu. Sebenarnya kalau nanti kita kerja gitu, itu bakal jadi pertanyaan kan. Kok boncengnya tinggi kenapa? Pasti linglung kan tuh. Duh linglung gitu sih. Oke, dari penjelasan lu tadi cukup menarik ya buat gue ya. Sampai lu interview 12 orang dan ekspektasi jawaban yang lu ingin dari para interview itu, kandidat itu nggak lu dapet ya. Iya. Nah, gue jadi berpikir kalau semua orang, istilahnya banyak orang lah ya, sekolah digital marketing. Kemudian juga ada yang autodidak kayak model lu. Nah, makin lama kan makin banyak nih, bro. Iya kan, orang-orang yang bergerak di sini. Nah, apa yang membuat orang tetap bisa bertahan di dalam persaingannya ya? Di persaingan dari sekian banyak orang ini, menurut lo apa yang membuat mereka bisa bertahan? Si orang itu bisa melanjutkan karir di digital marketing betul. deh. Sebenarnya yang bertahan kalau menurut gue sih harus terus update ya dengan perkembangan gitu. Karena perkembangan apa nih? Perkembangan tren, terus tools dari digital marketingnya, terus habis itu platform. 3 itu sih menurut gue yang bisa membuat digital marketing tuh bertahan. Terus, karena kan sorry gue potong. Lu tadi sebutin 3 yang orang harus selalu update. Dan untuk update-nya itu apa ya, effort apa yang dibutuhkan sama orang itu? Kalau gue biasanya lihat-lihat YouTube sih mas, update tren aja. Update tren kayak misalkan YouTube misalkan, tools apa nih? Misalkan gue berpikir kayak kayaknya gue perlu tahu deh. Kan ada namanya toolsnya heatmap tuh. Jadi di website nanti ketika user masuk tahu tuh titik-titik merahnya. Kursornya itu lebih condong kemana orang yang datang ke page itu. Itu ada tuh toolsnya. Nah gue kadang mikir kayak ini ada toolsnya nggak ya? Nah terus gue cari di Google, oh ternyata ada toolsnya. Itu kan berarti gue udah update tuh listnya. Apa aja ya kan? Dari situ gue baru cari tahu aja, oh tools ini ada loh kayak gini gitu. Kelebihan antar brand kayak gini misalkan contohnya gitu. Terus misalkan buat aplikasi, oh sekarang aplikasi udah banyak nih. Toolsnya apa aja yang bagus ya? Bisa di tracknya apa aja. Jadi itu sih yang nambah-nambah terus. Ya gitu. Dia itu lu pakai semacam kayak research terus ya, apa yang terbaru gitu itu ya. Harus banget sih. Terus sama kalau perlu gimana? Hampir semua sosial media kayak harus download deh. Maksudnya harus download dan merhatiin tren sih. Itu sih yang penting, tren. Semua sosial media. Kayak gue walaupun gak aktif di Instagram, Facebook atau TikTok misalkan gitu. Gue pasti tes terus tuh, gue lihat tren misalkan di YouTube. In general kontennya lagi yang banyak view-nya gimana. Misalkan yang niche market rata-rata kontennya kayak gimana. Itu semua gue perhatiin sih. Itu kayak gue luangin waktu tuh tiap malam pasti gue lihat itu sih. Sejam 2 jam tuh ada gue pasti merhatiin tren. Kayak Twitter juga. Jadi kan balik lagi nih yang tadi awal gue bilang kayak yang penting kan behavior kan. Iya. Nah kan kalau di marketing tuh ada namanya apa ya? Gue lupa sih nama teorinya apa tapi kayak apalagi gua. Lu aja lupa. Apa ya? Gue lupa tapi nama pasti teorinya tapi kayak ada tuh kita bisa nge-survey di sosial media dari komen respon orang terhadap apa ya? Kayak survei mengamati sentimen lah orang gitu. Terus trennya apa? Itu tuh harus kita ikutin. Kita analisis tuh. Nah itu sih yang gue sering lakuin gitu. Nah kan rata-rata kan digital marketing nggak diajarin tuh. Tapi kan karena gue udah ngerti marketing nih, oh ini tuh emang di marketing basic tuh emang ada nih kayak gini gitu. Lo harus mengerti behavior orang gitu. Iya. Karena digital tuh cepat banget berubahnya. Jadi gue harus tiap hari
merhatiin itu behavior orang. Iya, gue jadi tahu lo mempelajari perilaku orang, perilaku pasar, ya, aktivitas sentimennya pasar, seperti betul. apa gitu kan. Betul. Gitu sih. Mungkin pertanyaan terakhir dari gue ya, saran lo terhadap orang-orang yang mungkin sekarang sudah ada di sekolah digital marketing supaya mereka tetap bisa bersaing dengan orang-orang yang lu yang nggak sekolah ya di sana ya gitu loh. Itu apa ya? Supaya mereka tuh nanti ketika sudah lulus, misalkan ketemu kayak orang kayak lu di interview, mereka tuh nggak memberikan jawaban yang sama Template seperti gitu ya? template gitu loh. Apa ya kira-kira? Yang pertama les sama gue. Lu promosi bro? Les sama lu? Enggak. Oh iya. Okay. Kayak apa namanya? Menurut gue sih harus belajar. Ya lu kasih tahu temen-temen lo di kamera. Oke. Nah, nih buat lo yang udah sekolah digital marketing, biar lo update skillnya. Yang pertama lo harus belajar lagi tentang fundamental marketing, strategi marketing secara basic aja. Biar ngebantu lo untuk menganalisis dan ngebantu kreativitas lo untuk nge-solve masalah lah dalam lo menjalankan campaign kayak gitu. Terus abis itu ya harus terus update sih, harus terus update mengenai tren tadi. Terus abis itu juga harus cari tahu terus tools apa yang baru gitu. Karena kan kita nggak tahu nanti ketika kita kerja atau apa ada tools yang baru, kita kaget nanti nggak tahu ini buat apa. Terus kelebihan dari tools ini apa gitu-gitu sih. Terus inilah sensitif dengan perkembangan tren lah. Nah, untuk kalian yang tertarik lebih lanjut tuh mengenai yang tadi gue udah jelasin, bisa diklik di atas ini untuk lebih memperdalam gimana caranya mengerti fundamental marketing dan gimana caranya untuk ngembangin strategi digital marketing lo gitu. Oke, thank you guys. Sampai ketemu di next episode dari Digital Cuan. Ciao.